Tiga tokoh ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah presiden. Semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang terbakar, tetapi memang ada di Indonesia. Dan ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Dan sekarang November hari Kamis, ya. Sedih. Yang paling menyedihkan adalah kalau apapun yang Polisi telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan mempertanyakan keaslian ijazah Universitas Presiden Joko Widodo. Ketiga tersangka tersebut adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma yang dikenal sebagai Dr. Tifa. Penetapan status tersangka ini muncul setelah ketiganya secara terbuka mempertanyakan keaslian dokumen ijazah Presiden Jokowi. Proses penyidikan kini tengah berjalan untuk mengungkap fakta hukum dalam kasus ini. Roy Suryo merupakan tokoh publik yang dikenal sebagai pemerhati teknologi dan multimedia. Ia kerap memberikan pendapat mengenai berbagai isu publik, khususnya yang berkaitan dengan dokumen dan bukti digital. Rismon Sianipar adalah pihak yang pertama kali mengunggah dan mengangkat permasalahan keaslian dokumen ijazah tersebut ke ranah publik. Unggahannya di media sosial memicu perdebatan luas di masyarakat. Dr. Tifauzia Tiasuma adalah seorang akademisi dan aktivis yang aktif mengkritisi berbagai kebijakan publik. Ia turut menyuarakan keraguan terhadap keaslian ijazah presiden dalam berbagai forum. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo menyampaikan pernyataan pembelaannya. Ia menegaskan bahwa tindakannya semata-mata bertujuan untuk menegakkan kebenaran dokumen dan mengungkap fakta terkait keaslian ijazah. Saya tidak bermaksud mencemarkan nama baik atau menyerang pribadi Presiden Jokowi secara langsung. Ini adalah upaya mengangkat isu yang menurut saya penting untuk dibuka demi kepentingan publik, ujar Roy dalam keterangannya. Ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak akan menghentikan upayanya untuk mengungkap kebenaran. Rismon Sianipar membantah bahwa tindakannya didorong oleh motivasi politik. Ia menjelaskan bahwa keraguannya muncul karena menemukan keanehan dalam dokumen ijazah tersebut. Menurut Rismon, terdapat sejumlah aspek teknis yang tidak lazim pada dokumen yang seharusnya berasal dari tahun 1985, seperti jenis font yang digunakan, format penulisan, serta kronologi yang menurutnya tidak sesuai dengan standar pada masa itu. Saya hanya mempertanyakan hal-hal teknis yang menurut saya janggal. Ini bukan serangan politik, melainkan upaya untuk mendapatkan kejelasan. Jelasnya saat memberikan keterangan. Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan akan tetap melanjutkan perjuangannya meski kini berstatus tersangka. Menurutnya, persoalan yang diangkat bukan sekadar tentang satu dokumen, melainkan menyangkut transparansi dan kejujuran publik. Yang saya lakukan adalah kritik, bukan serangan personal. Saya ingin mempertanyakan mekanisme dan fakta demi kepentingan transparansi publik. Ujar Dr. Tifa, ia menegaskan bahwa proses hukum yang dihadapi tidak akan menyurutkan komitmennya untuk terus mengkritisi kebijakan publik yang dinilai perlu dipertanyakan. Penetapan ketiga tokoh ini sebagai tersangka memicu beragam respons di masyarakat. Sebagian pihak mendukung upaya pengusutan keaslian dokumen demi transparansi, sementara pihak lain menilai tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Media massa memberitakan kasus ini secara luas dengan berbagai sudut pandang. Diskusi publik berkembang tidak hanya soal keaslian dokumen, tetapi juga mengenai batas kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pejabat publik. Isu ini juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi, baik lembaga pendidikan maupun penegak hukum dalam mengelola transparansi informasi. Dari sisi hukum, penyidik telah menetapkan ketiga orang ini sebagai tersangka berdasarkan bukti awal yang dikumpulkan. Mereka berpotensi menghadapi dakwaan terkait pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Sebagai tersangka, ketiganya memiliki hak untuk didampingi penasehat hukum, mengajukan pembelaan, dan mengikuti seluruh tahapan proses penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem hukum Indonesia memberikan jaminan bahwa setiap tersangka berhak atas proses yang adil. Penyidik terus mengumpulkan bukti dan keterangan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus ini membuka sejumlah kemungkinan ke depan. Jika tuduhan terbukti, atau sebaliknya, hasilnya akan berdampak signifikan terhadap reputasi berbagai pihak yang terlibat, termasuk Presiden Jokowi dan institusi pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada. Kasus ini juga berpotensi mendorong diskusi lebih luas mengenai pentingnya sistem dokumentasi akademik yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Regulasi tentang verifikasi keaslian ijazah mungkin akan ditinjau kembali untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang. Para pengamat hukum dan politik akan terus memantau perkembangan kasus ini, mengingat dampaknya yang tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada sistem demokrasi dan transparansi publik di Indonesia. Proses hukum diharapkan dapat berjalan secara objektif dan adil, sehingga menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia.